kita itu Mbak Rifki, dan Mbak pendamping kelompok kita itu Mbak Ida, dan teman-teman sekelompok Mbak Nindi, Mbak Zawa, dan Mbak Ani. Hari ini saya akan mempresentasikan ilmu sorof bab 7. Ini mengenai kaidah pertama. Nah, kaidah pertama ini mengenai ketika waw dan ya diperbolehkan untuk mengganti jadi huruf alif. Nah, yang pertama, hurufnya huruf waw dan ya tersebut itu harus berharokat. Yang kedua, huruf waw dan ya itu harus berupa huruf asal, tidak diilalkan. Yang ketiga, dia berletakkan setelah hamzah. Dan yang terakhir adalah dia harus mutasil atau dalam satu kalimat. Nah, kenapa diganti waw dan ya tersebut menjadi alif? Karena waw dan ya yang memenuhi syarat tersebut itu susah bagi orang Arab untuk melafazkannya. Ini paling dibenci oleh orang Arab karena sifat waw itu setara dengan 2 doma, dan sifat ya itu setara dengan 2 kasroh. Nah, kemudian belum lagi zatiyanya atau zatnya yang ketika dibaca gabung dengan harokat sebelumnya itu fathah, itu susah dilafazkan. Oleh karena itu kita dibagikan untuk menggantikannya. Nah, yang terakhir adalah ketika ain fi'il dalam fi'il merupakan huruf waw dan ya. Nah, jadi huruf ini ketika waw dan ya tersebut berada di tempat ain fi'il, nah harokat setelahnya harus berharokat. Kemudian ain fi'il tersebut tidak merupakan bina lafidh makrun atau bina yang terpisah. Terus wazannya tidak merupakan wazan fa'ilah, itu tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir adalah lam fi'il. Nah, ketika lam fi'il merupakan waw dan ya, nah setelahnya itu tidak dengan alif dan juga ya tasydid, harus tidak ada keduanya itu. Nah, hikmah yang saya dapatkan hari ini adalah belajar mengganti huruf waw dan ya menjadi alif dengan syarat-syarat 4 syarat yang tadi saya katakan. Mungkin saya akan mempresentasikan agar mengulangi materi agar tambah dimengertikan. Nah, yang pertama syarat-syarat mengganti huruf waw dan ya tersebut menjadi alif. Syaratnya adalah, yang pertama adalah huruf waw dan ya tersebut harus berharokat. Yang kedua, dia merupakan huruf asal. Yang ketiga, dia merupakan huruf setelah huruf yang berharokat fathah. Dan yang terakhir adalah sifatnya adalah mutasil, yaitu di dalam satu kalimat. Yang kedua adalah mengapa? Cabang kedua yaitu adalah mengapa kita harus menggantikan waw dan ya tersebut menjadi alif. Nah, ketika mereka memenuhi syarat 4 syarat tersebut, maupun persis ataupun mirip, nah itu susah dilafadzkan oleh orang Arab, malah dibenci. Nah,
kita mempermudahkan, akhirnya diringankanlah kepada mereka cara baca. Dan yang terakhir, ketika lam alif, ketika waw dan ya menempati ain fiil dan lam fiil. Ketika di ain fiil, nah syarat pertama yaitu setelahnya harus berharokat. Yang kedua harus tidak berada di bina lafif makrun. Dan yang ketiga adalah wazannya tidak boleh yang wazan fa'ilah. Dan kemudian lam fiil. Lam fiil ini jadi lam fiil ini tidak boleh dengan tidak, setelahnya tuh tidak boleh ada alif dan juga ya tasydid. Nah, contohnya alawi. Nah, alawiyun kan ini kan ada itu adalah syaddah ya tasydid. Jadi dia tuh tidak boleh termasuk yang mengganti jadi alif karena itu mensusahkan pembacaan. Tambah susah lagi. Tadi niatnya diringani, akhirnya susah lagi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.